Perkenalkan, namaku Bowo, 31 tahun, sudah menikah dengan seorang wanita karir. Dan disinilah permasalahan keluargaku itu timbul. Karena istriku yang sangat berambisi dengan karirnya itu menjadi semakin kurang memperhatikan kebutuhan batinku. Di rumahku itu, aku mempunyai seorang pembantu. Sebut saja Mbok Darmi, 49 tahun. Dia ini di mataku terlihat masih cukup menarik. Dan akibat dari seringnya istriku tidak ada di rumah, karena seringnya keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri itulah, akhirnya aku lebih sering tinggal berdua saja dengan Mbok Darmi di rumah itu. Sehingga pada akhirnya terciptalah cinta yang sangat indah antara aku dengan pembantuku itu. Ingin tahu ceritanya seperti apa? Yuk ikuti ceritaku selengkapnya. Aku mempunyai seorang istri wanita karir yang cukup mapan. Boleh dibilang karirnya itu sudah mencapai tingkat tertinggi dari yang pernah dia impikan. Sehingga selama beberapa tahun ini, aku dan istriku itu tidak pernah berkomunikasi dengan baik. Sehingga kami masing-masing memiliki program di luar rumah sendiri-sendiri. Aku tak mampu menyalahkannya, lantaran aku pun tidak bisa melarangnya untuk berkarir. Karena penghasilanku yang tidak begitu besar, tentu sulit bagiku memenuhi kebutuhan istriku yang sudah terlanjur hidupnya selalu mewah itu, jika aku memintanya untuk berhenti berkarir atau bekerja. Dan itu tentu bukan salahnya maupun salahku. Aku pikir itu adalah takdir yang harus aku jalani dalam hidup ini. Istriku semakin sibuk di luaran demi karirnya itu, dan aku sebagai seorang lelaki memang cukup lemah karena keterbatasan penghasilanku yang sangat jauh di bawah penghasilan istriku. Kembali ke pembahasan cerita yang sebenarnya, yaitu bagaimana akhirnya aku malah dengan pembantuku yang bernama Mbok Darmi itu. Mbok Darmi tidurnya itu di salah satu kamar di bagian belakang. Mbok Darmi ini orangnya sangat sopan dan tahu diri. Jadi aku pikir sangat menguntungkan ada seseorang yang mampu mengurusi rumahku. Sewaktu aku dan istriku sibuk dengan kegiatan masing-masing di luaran. Tapi ternyata Mbok Darmi itu membawa berkah yang lain bagiku. Pagi itu aku segan sekali untuk bangun dari tempat tidurku. Karena baru kemarin malam aku kembali dari luar negeri. Dan kebetulan hari itu adalah hari Minggu, sehingga aku memutuskan akan tidur sepuas mungkin di hari itu. Sedangkan istriku masih ada tugas menemani bosnya ke luar negeri. Kulihat jam menunjukkan angka 10. Biarlah, saya ingin tidur lagi saja, batinku. Dan sedetik kemudian aku pun mulai terkantuk-kantuk lagi. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki di depan pintu kamarku, kemudian terdengar ketukan. Aku tetap diam saja. Pak, Bapak. Ternyata itu adalah suara Mbok Darmi. Mau apa dia? Aku masih diam tak menjawab panggilannya itu. Aku pejamkan kedua mataku dan kedua tangan aku masukkan ke bawah bantal. Ketukan di pintu terdengar lagi, disertai panggilannya. Biarlah, pikirku sambil terus memejamkan mataku. Tak lama kemudian, aku pun menjadi kaget sendiri saat mendengar pegangan pintu kamarku itu diputar. Aku lirik sedikit melalui sudut mataku. Aku lihat daun pintu kamarku itu bergerak perlahan membuka. Kemudian muncul kepala Mbok Darmi yang memandang ke arahku. Aku masih terus saja berpura-pura tidur, karena aku pikir hari itu aku tidak mau diganggu dari tidurku itu. Pak Bowo, suaranya berbisik. Aku masih diam saja. Bahkan aku pejamkan mataku semakin erat. Beberapa saat kemudian aku tidak lagi mendengar suara apapun. Akan tetapi tiba-tiba aku merasa sangat kaget ketika merasakan sesuatu yang bergerak padaku. Spontan aku intip melalui sudut mataku, dan astaga, ternyata Mbok Darmi sudah berdiri di samping tempat tidurku. Matanya sedang tertuju menatapku. Tangannya sudah terlihat olehku berada pada satu daerahku yang lama tidak dapat JTH dari istriku itu. Hatiku spontan jadi berdebar-debar pada saat itu. Kulihat Mbok Darmi tampak menelan ludahnya sendiri. Pelan-pelan tangannya mulai bergerak. Hatiku semakin berdebar tak karuan. Mau apakah dia? Pikirku, tapi aku masih saja berpura-pura tidur. Pak Bowo, suara Mbok Darmi terdengar sedikit keras. Kupikir dia pasti ingin memastikan apakah tidurku betul-betul nyenyak atau tidak. Kuputuskan untuk terus berpura-pura tidur. Kemudian setelah Mbok Darmi tahu aku tidak juga terbangun dari tidurku itu, dia pun semakin nekat. Aku pun berusaha setenang mungkin agar pembantuku itu tidak curiga. Kuintip lagi. Buset, wajah Mbok Darmi itu sudah dekat sekali dengan wajahku. Tapi aku masih yakin kalau dia masih belum tahu kalau sebenarnya aku hanya berpura-pura tidur. Ku atur nafasku selembut mungkin. Lalu aku rasakan
Tangannya semakin jauh lagi melangkah. Bulu kudukku meremang. Aku sekuat tenaga mencoba bertahan untuk terus berpura-pura tidur. Karena aku ingin tahu sejauh mana pembantuku itu akan melakukannya. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukannya terhadapku. Tak lama kemudian kurasakan ada yang sedang bergejolak di dalam diriku. Apalagi sudah lama aku tidak merasakannya dari seorang wanita. Sehingga tentu saja aku sangat mengharapkannya. Aku pun memutuskan untuk terus diam sampai saatnya tiba. Tangan Mbok Darmi sedang berusaha menyingkirkan penutup hidangannya dengan sangat hati-hati. Dan aku juga dengan hati-hati berusaha membantunya dengan mengangkatnya sedikit. Sehingga semakin mudah Mbok Darmi dalam mengerjakannya. Tak lama kemudian kurasakan tangannya itu dengan cueknya meraihnya dan sekaligus menggerak-gerakannya. Aku ingin bersuara pada saat menerima perlakuannya itu, tapi aku pikir nanti malah akan membuatnya takut. Sehingga lagi aku kembali menahannya sebisa mungkin. Kembali aku meliriknya, kulihat Mbok Darmi mendekatkan WJH-nya itu ke sana. Alamak, gumamku dalam hati. Semakin lama aku tidak kuasa lagi untuk terus berpura-pura seperti itu. Dengan segera aku buka kedua mataku, seraya berkata, "Mbok Darmi, ngapain kamu?" Tanyaku seraya aku berusaha bangun untuk duduk. Tapi kedua tangan Mbok Darmi malahan menekan pundakku dengan kuat. Tiba-tiba saja Mbok Darmi secepat kilat sudah menyusulku dan berusaha memulainya. Aku berusaha menolaknya, meskipun itu hanyalah kepura-puraan saja. Karena sebenarnya saat itu, aku pun juga sangat mengharapkannya. Tetapi ya, jaga imak sedikit lah pada pembantuku itu. Hehehe, Pak Bowo, maafkan saya. Sudah lama saya inginkan semua ini. Maafkan saya, Pak, ucap Mbok Darmi seraya menghentikan kenekatannya itu. Kemudian memandangiku dengan pandangan yang mengharap. "Kamu serius, Mbok?" ujarku lembut. "Saya akan memberikan yang lama tidak Bapak dapatkan dari Ibu," jawab Mbok Darmi. "Ah kamu, ya sudahlah, terserah kamu sajalah," ucapku pura-pura menghela napas dengan panjang. Padahal sebenarnya, aku sudah sangat mengharapkannya. Kemudian Mbok Darmi dengan perlahan mulai menyingkirkan satu persatu penutup hidangan yang dibawanya itu. Sehingga dengan mata setengah tidak percaya, aku menyaksikan dan kagum juga dengan apa yang ada di depan mataku saat itu. Karena ternyata apa yang selama ini sering aku lihat dari balik BJU-nya itu sungguh indah setelah tidak lagi ada yang menghalanginya. Setelah semuanya beres, Mbok Darmi mendekat ke arahku dan berkata, "Bapak diam saja ya," ucap Mbok Darmi. Aku pun diam mengikuti apa yang dia perintahkan itu. Dan ternyata Mbok Darmi sangat pandai di dalam melambungkan angan-anganku di pagi itu. Dari bagian atas hingga bawah sana, tidak ada yang terlepas dari perhatian dan perlakuan khusus dari pembantuku itu. "Mbok Darmi," bisikku sambil terus melihatnya bekerja. "Iya Pak, ikuti saja ya," jawab Mbok Darmi seraya dia berusaha untuk mendudukinya. Spontan aku pun memejamkan kedua mataku. Luar biasa ternyata apa yang aku peroleh di pagi itu dari Mbok Darmi. Saat itulah aku percaya dengan ceritanya. Kalau dia itu belum memiliki keturunan sampai sekarang ini, hal itu setelah apa yang aku rasakan saat proses penyatuan yang sedikit mengalami kesulitan. Tetapi berkat ketelatenan dan pengalaman yang dimilikinya, akhirnya berhasil dengan sempurna. Hingga 16 menit kemudian, aku dan Mbok Darmi sama-sama mencapainya. Kemudian aku bangun dan berjalan ke kamar mandiku. Kulihat Mbok Darmi juga mengikutiku. Sesampainya di kamar mandi, Mbok Darmi sangat memanjakanku. Sehingga saat itu keinginanku kembali hadir. Dan tentunya hal itu disambut gembira oleh Mbok Darmi. Tanpa berlama-lama, sekali lagi di kamar mandi itu, kami mengulanginya. Aku merasakan kesenangan dan kebahagiaan yang bukan main dari Mbok Darmi di hari itu. Kesenangan yang aku dapat hari itu benar-benar sangat berarti. Semenjak itu aku semakin sayang dengan Mbok Darmi. Ada saja sensasi-sensi dan cara-cara baru setiap kali kami melakukannya. Sehingga aku tidak lagi pusing memikirkan istriku yang sibuk di luaran sana dengan karirnya itu. Karena apa yang selama ini kurang aku dapatkan dari istriku, sudah aku dapatkan dari Mbok Darmi secara berlebih. Dan aku juga merasa bahagia. Tentunya Mbok Darmi juga merasakan hal yang sama sepertiku. Demikianlah apa yang aku alami dalam kehidupan rumah tanggaku selama ini. Tetapi mungkin saja tidak semua wanita karir itu seperti istriku itu. Sekian dan terima kasih.